Para pembenci dakwah tauhid menebarkan tuduhan bahwa pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat adalah bid'ah. Mereka hanya ingin menjauhkan umat dari dakwah tauhid. Mereka tidak sadar atau pura-pura tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka pun mengakui adanya tiga tauhid ini. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita bahas. Pada pembahasan kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Maka teman-teman sekalian, di sini kita akan menanyakan kepada orang-orang yang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, apakah Anda mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini? Jika iya, maka Anda telah mentauhidkan rububiyahnya Allah. Yang kedua, apakah Anda meyakini bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi? Jika iya, maka Anda telah mengakui tauhid uluhiyahnya Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Yang ketiga, apakah Anda meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang maha sempurna dan maha agung? Jika iya, maka Anda telah mengakui tauhid asma wa sifatnya Allah. Namun jika Anda tidak mengimani satu saja dari ketiga tauhid tersebut, maka Anda telah rusak tauhidnya. Maka dari mana mereka menolak ketiga tauhid ini? Kita katakan di sini teman-teman sekalian bahwa banyak pembagian istilah dalam Islam oleh para ulama yang tujuannya untuk memperjelas agar umat Islam lebih mudah memahami ajaran Islam ini. Sebagai contoh, kita akan bawakan pembagian hukum menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, istilah nama-nama sholat, sholat tarawih, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Begitu juga dengan syarat wajib, syarat sah, dan rukun, jenis-jenis najis seperti mukafafah, mutawasita, mughalada, dan sebagainya. Yang lebih aneh bin ajaib, mereka yang menolak pembagian tauhid ini padahal itu diambil dari ayat Al-Quran. Mereka malah membela pembagian atau istilah yang sama sekali tidak dikenal seperti sifat 20. Dari mana mereka membatasi sifat Allah hanya 20 saja. Contoh lain, pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, yang sejatinya mereka membela pembagian ini hanya untuk melegalkan perbuatan bid'ah mereka. Tidak seperti apa yang diinginkan oleh ulama yang mengatakan bid'ah hasanah. Dengan memanfaatkan istilah bid'ah hasanah, semua ritual yang mereka adakan, mereka masukkan ke dalam bid'ah hasanah. Contoh yang lain, pembagian ilmu agama ini menjadi syariat, hakikat, dan makrifat atau dibagi menjadi dua, kulit dan isi. Ini semua pembagian batil yang tidak saja tanpa dalil yang sahih, tapi juga menyelisih pemahaman salafus soleh. Berikut penjelasan lengkap tentang pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berdasarkan istiqra', yaitu penelitian secara menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana para ulama Nahwu membagi kalimat di dalam bahasa Arab menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Betapa tepatnya perkataan Syekh Bakar Abu Zaid dalam risalahnya At-Tahjir halaman 30 berkisar tentang pembagian tauhid. Beliau mengatakan pembagian ini adalah hasil istiqra', yaitu telaah para ulama salaf terhadap terdahulu, seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Manda dan Ibnu Jarir At-Tabari serta yang lainnya. Hal ini pun diakui oleh Imam Ibnu Qayyim, begitu pula oleh Syekh Jabiri dalam Tat al-Arus dan Syekh An-Shinqiti dalam Ad-Dawa Al-Bayan dan lainnya. Semoga Allah merahmati semuanya. Kita dapat merujuk ke dalam kitab At-Tahjir min Mukhtasarat Muhammad As-Sabuni fi Tafsir karangan Syekh Bakar Abu Zaid halaman 30. Maka timbullah sebuah pertanyaan yang besar, benarkah pembagian tauhid ini tidak dikenal oleh ulama salaf? Kami sebutkan di sini di antara ulama-ulama yang menyebutkan pembagian ini baik secara jelas maupun dengan isyarat. Berkata Syekh Al-Baijuri dalam kitabnya Syarah Jauhara At-Tauhid halaman 97 tentang firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin, mengisyaratkan pada pengakuan tauhid rububiyah yang konsekuensinya adalah pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Adapun konsekuensi tauhid uluhiyah adalah terlaksananya ubudiyah. Hal ini menjadi kewajiban pertama bagi seorang hamba untuk mengenal Allah yang maha suci, kata beliau. Selanjutnya, kebanyakan surat-surat Al-Quran
dan ayat-ayatnya yang mengandung macam-macam tauhid ini. Bahkan Al-Quran dari awal hingga akhir menerangkan dan menjelaskan hal tersebut. Kemudian berkata Imam Ibnu Atiyah yang wafat pada tahun 546 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz juz 1 halaman 75 tentang firman-Nya Allah, Iyyaka na'budu adalah ucapan seorang yang beriman kepadanya yang menunjukkan pengakuan terhadap kerububiahannya Allah, mengingat kebanyakan manusia beribadah kepada selainnya yang berupa berhala-berhala dan lain sebagainya. Berikut akan kita bawakan perkataan para ulama tentang pembagian tauhid. Yang pertama, Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Sebagaimana yang tercantum di dalam mukadimah kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata yang artinya, kami mengatakan di dalam pengasaan kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang melemahkannya, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Perkataan beliau, tidak ada yang serupa dengannya, ini termasuk ke dalam tauhid asma dan wasifat. Perkataan beliau, tidak ada yang melemahkannya, ini termasuk ke dalam tauhid rububiyah. Perkataan beliau, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, ini termasuk ke dalam bagian tauhid uluhiyah. Yang kedua, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki yang wafat pada tahun 386 Hijriah disebutkan dalam mukadimah kitab beliau Ar-Risalah Al-Fiqhiyah halaman 75. Beliau mengatakan termasuk diantaranya adalah beriman dengan hati dan mengucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada tandingannya. Pencipta segala sesuatu, ketahuilah bahwa Dia adalah pencipta hamba-hambanya dan pencipta amalan-amalan mereka, dan yang menakdirkan gerakan-gerakan dan ajal-ajal mereka. Perkataan beliau, sesembahan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ini termasuk ke dalam tauhid uluhiyah. Perkataan beliau, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada tandingannya, ini termasuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Perkataan beliau, pencipta segala sesuatu, ketahuilah bahwa Dia adalah pencipta hamba-hambanya dan pencipta amalan-amalan mereka, dan yang menakdirkan gerakan-gerakan mereka dan ajal-ajal mereka, ini termasuk ke dalam tauhid rububiyah. Yang ketiga, Ibnu Battah Al-Akbari yang wafat pada tahun 387 Hijriah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab beliau Al-Ibana Syariatil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaq Al-Majmu'ah jilid 5 halaman 475 yang artinya, dan yang demikian itu karena pokok keimanan kepada Allah yang wajib atas para makhluk untuk meyakini di dalam menetapkan keimanan kepadanya ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah seorang hamba meyakini Rabbaniyahnya Allah, yaitu kekuasaan Allah, supaya dia membedakan diri dari jalan orang-orang ateisme yang mereka tidak menetapkan adanya pencipta. Yang kedua, hendaklah meyakini wahdaniyahnya Allah, yaitu keesaan Allah dalam peribadatan, supaya dia membedakan diri dari jalan orang-orang musyrik yang mereka mengakui adanya pencipta alam, kemudian mereka menyekutukannya dan dengan selainnya. Ketiga, hendaknya ia meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan sifat-sifat yang memang harus dia miliki, seperti ilmu, qudrah, hikmah, dan sifat-sifat yang lain yang Dia tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Yang keempat, Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Turtusi yang wafat pada tahun 520 Hijriah sebagaimana disebutkan di dalam mukadimah kitab beliau Sirajul Muluk jilid 1 halaman 1, beliau berkata artinya, dan aku bersaksi atas rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah, dan atas apa-apa yang Dia bersaksi atasnya untuk dirinya berupa nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Yang kelima, Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah sebagaimana tercantum di dalam tafsir beliau jilid 1 halaman 102, beliau berkata ketika menafsirkan lafaz jalalah di dalam surah Al-Fatihah yang artinya, maka Allah adalah nama sesuatu yang benar-benar ada, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyah, yaitu sifat-sifat sesuatu yang berhak disembah, yang bersifat dengan sifat-sifat rububiyah, yaitu sifat-sifat sesuatu yang berkuasa, yang sendiri dengan keberadaan yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Jadi pembagian tauhid ini menjadi 3 tersebut adalah pembagian secara ilmu dan merupakan hasil telaah seperti yang dikenal di dalam kaidah keilmuan. Barang siapa yang mengingkarinya berarti tidak bertapaku terhadap kitab Allah
tidak mengetahui kedudukan Allah, mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.